Washington News and Talk. Terjadi ledakan di sebuah pabrik di kawasan industri Candi atau KIC Semarang, Jalan Ampel, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka bakar akibat peristiwa itu. Ledakan tersebut terjadi hari ini 1 Juli 2026 sekitar pukul 9:59 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana kondisi terkininya? Kita akan berbincang selengkapnya bersama Kabid Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Dr. Tantri Pradono, SHMH. News Update. Selamat siang Pak Tantri. Selamat siang. Pak Tantri, ini bagaimana kondisi terkininya Pak Tantri terkait kebakaran di kawasan industri Candi atau KIC Semarang? Ya, tadi kondisi terkini di perusahaan PT RAW Botanical Nusantara ya. Itu yang perusahaannya yang berproduksinya yaitu terkait botanical extract itu ekstrak kunyit, terus jahe, kayak jamu-jamu gitu. Jamu kan? Ya. Kemudian ada essential oil, jadi minyak atsiri ya. Kemudian ada bahan baku industri juga, jadi bahan baku makanan, minuman, kosmetik, farmasi, suplemen, kesehatan, sama komoditas ekspor hasil pertanian ya. Tadi di situ pada saat kita datang di situ terjadi informasinya itu terjadi ledakan yang sangat hebat dan mengakibatkan ada yang meninggal dunia di lokasi tersebut ya. Baik, ini kalau saya dari redaksi kita menerima informasi ada 1 orang yang meninggal dunia. Barangkali ada update-nya lagi dari Pak Tantri? Ada bertambah Pak? Ya, ada data yang korban yang meninggal itu atas nama Muhammad Brian Febriantoro. Jadi lahir dari Demak. Tanggal 3 Februari tahun 2005 ya, yang meninggal. Alamatnya di Jalan Rayong Kusuman Raya, RT 6 RW 5, Meranggen, Demak. Ada update nggak sih Pak terkait korban yang meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka, Pak Tantri? Tadi saya sampai di lokasi, korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit. Sebanyak, maksudnya ini kan yang kita terima itu kan yang meninggal, 1 meninggal dunia, yang 7 orang ini luka bakar gitu ya, terkena luka bakar. Mungkin ada update kembali atau terkait bertambahnya korban Pak? Untuk sementara ini belum ada update korban tambahan ya. Tadi yang sementara ada 7 orang yang dilarikan ke rumah sakit Tugu. Korban luka bakar. Dilarikan ke rumah sakit Tugu sebanyak 7 orang. Berarti ini api apakah sudah bisa dipadamkan Pak Tantri? Sudah. Api kebetulan tadi kita sampai di sana, api sudah kita kondisikan untuk sampai dengan pendinginan ya. Kita kondisikan api sudah padam ya. Berarti ini sekarang tahap pendinginan atau bagaimana Pak? Sekarang sudah selesai. Sudah selesai tadi jam 12-an. Kita sudah selesai, sudah balik ke Mako Damkar ya. Ini silakan Pak. Jadi di situ ada cairan kimia juga di dalam dum-dum itu. Tadi saya foto itu tulisannya Super EA96. Itu yang mungkin membuat ledakan ya. Pak Tantri, ini kronologi awal kejadian kebakaran ini berdasarkan laporan yang diterima oleh Damkar, bagaimana Pak kronologinya Pak? Tadi ya untuk kronologinya tadi laporan masuk itu sekitar jam 9:45. Itu yang melaporkan adalah Saudara Dimas namanya. Kemudian kita dari pos terdekat di pos Ngalian itu merapat ke sana, kemudian melakukan pemadaman itu ya. Cuman apinya nggak besar sih. Di sana kita menggunakan 4 unit mobil damkar kapasitas 5.000 sama mobil rescue-nya 1. Yeah. Baik, berarti ini diduga ini cairan kimia ya Pak yang tadi kebakaran tadi Pak ya? Iya, kemungkinan diduga dari cairan kimia itu. Karena ini tadi juga dari tim Inafis juga ada di lokasi waktu saya tadi di sana melakukan identifikasi terkait hasilnya. Kita juga belum tahu ya dari Inafis seperti apa kan gitu. Belum ada laporan yang masuk gitu. Iya, berarti masih dugaan ya Pak sementara ya? Ya masih dugaan sementara, masih diduga yaitu. Nah, kalau menurut saya dari cairan itu Super EA96 itu yang bikin meledak gitu ya. Ini karena itu bahan kimia kan. Bahan kimia ya Pak yang mudah meledak tentunya ya.
Ini kan kalau tadi sebutkan sama Pak Tantri juga ada ledakan ya. Ini kan nanti kalau melihat tadi sempat itu nggak sih Pak merembet atau meluas ke bangunan atau pabrik lain di kawasan industri itu Pak? Jadi dari ledakan itu terdampak ada di belakangnya kamar samping-samping perusahaan itu juga ada yang terdampak terkait ledakannya. Berarti sampai merembet gitu ya Pak apinya ya Pak ya? Iya. Oh enggak, kalau apinya enggak, cuma hanya getaran aja sih kayak gempa gitu. Oh. Iya. Sempat itu nggak sih Pak bangunan mungkin ada yang rusak atau bagaimana, kan itu getaran mungkin besar gitu ya, ledakan gitu ya dari cairan iya. itu. Jadi bangunannya atapnya sampai dindingnya itu sampai roboh semuanya. Masya Allah. Iya, itu kira-kira ya lebarnya sekitar 30, panjangnya 50 meter. Itu dindingnya itu ambrol. Dindingnya pecah sama pokoknya runtuh gitu loh. Sama atapnya itu ya. Ini mungkin apa sih Pak yang tadi mengapa kegiatan itu pemadaman api maksudnya ya, ini kendala apa sih yang dihadapi petugas ya dalam proses pemadaman dan penyelamatan di lokasi? Mengingatkan itu tadi kan juga diceritakan sama Pak tadi juga cukup besar gitu ya, sampai membuat atap atau dindingnya juga jebol gitu Pak Tantri. Ya, jadi itu jebolnya dinding sama atap itu karena ledakan itu. Jadi kalau apinya sih nggak besar sih, apinya kecil loh. Cuman di bawah aja ya. Di bawah itu mungkin ya itu cairan itu yang terbakar itu. Nah ini setelah yang membuat besar itu bikin dinding runtuh itu ya karena ledakan itu. Berarti aktivitas di sana saat ini sudah tidak ada ya Pak ya? Semua sudah karyawannya sudah dipulangkan gitu ya? Sudah dipulangkan. Untuk sementara sudah dipulangkan sih. Ini kan apinya sudah dipadamkan ya Pak Tantri. Mungkin apa sih langkah yang dilakukan damkar untuk memastikan nanti lokasinya benar-benar steril dan tidak terjadi kebakaran susulan gitu? Ya nanti biasanya dari tim kami juga ada investigasi setelah pasca kebakaran ya. Kita juga punya tim investigasi juga. Setelah kebakaran ini nanti kita akan ke sana sambil mendata terkait kerugiannya berapa itu kan sementara ini tadi kita belum bisa untuk mendata itu ya. Jadi biasanya setelah pasca kebakaran nanti kita beberapa hari nanti kita kunjungan ke sana. Termasuk nanti dari bidang pencegahan itu untuk terkait alat proteksi kebakarannya itu kita sarankan untuk ditambah untuk alat proteksi kebakarannya. Ternyata di situ kan juga belum pernah dilakukan pemeriksaan rutin dari Dinas Pemadam Kebakaran ya. Tadi pemadamannya api ini berapa jam sih Pak dipadamkannya Pak? Ya sekitar 120 menitan lah. Hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Ya. 2 jam tadi ya sempat dipadamkan juga ya Pak ya? Ya. Ini mungkin ada himbauan Pak barangkali untuk terakhir ya untuk penutup talk kali ini, mungkin ada himbauan dari Damkar Kota Semarang kepada pengelola kawasan industri atau masyarakat sendiri agar kejadian serupa ini bisa dicegah gitu ya terkait dengan proteksi kebakaran tadi yang sempat disinggung Pak Tantri. Yes. Jadi kami mengimbau untuk perusahaan yang ada di kawasan industri untuk tetap memenuhi peralatan proteksi kebakaran bangunan gedung sesuai dengan aturan kan gitu ya. Dari kita menggunakan aturan Permen PU nomor 26 tahun 2008. Itu aja. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan rutin mungkin di seluruh kawasan industri ya. Kita akan mendata ke seluruh kawasan industri untuk bisa dilakukan pemeriksaan terkait alat proteksi kebakaran bangunan gedung. Gitu. Baik Pak Tantri, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak Tantri ya untuk berbincang bersama Radio El Sinta. Selamat siang Pak Tantri, sehat selalu dan selamat bertugas ya Pak Tantri. Sama-sama Mas.